Halo sahabatku. Selamat datang di channel Cerita Irfa. Siapa yang setuju? Membangunkan surga kecil untuk orang tua adalah impian terbesar? Tapi bagaimana jadinya jika surga itu direbut dan orang tua sendiri malah dijadikan pelayan? Hari ini, kita akan menyelami kisah tentang Diana, seorang putri yang kekayaannya tersembunyi, yang berjuang demi martabat Bu Mawar dan Pak Darto di villa mewah yang seharusnya menjadi rumah damai mereka. Kisah ini penuh pengkhianatan dari saudara kandung, Reno, dan arogansi mertuanya, Bu Mina. Tapi jangan salah, Diana tidak hanya marah. Ia sudah menyiapkan jebakan hukum yang dijamin membuat semua yang bersalah tercengang hanya dalam waktu 1 jam. Sebelum kita mulai, yuk ramaikan kolom komentar. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir sebagai tanda dukungan untuk Diana. Sinar matahari sore menembus celah pepohonan pinus di Puncak, Jawa Barat, menyinari sebuah karya arsitektur modern minimalis yang berdiri megah di atas lahan 2 hektar. Inilah yang disebut Diana sebagai opus magnum pribadinya, sebuah villa mewah yang ia namai Rumah Damai. Bukan sekadar weekend house, melainkan hadiah tulus yang dibangun dengan keringat, pikiran, dan cinta selama 3 tahun terakhir, didedikasikan sepenuhnya untuk 2 orang paling berharga di hidupnya, Bu Mawar dan Pak Darto. Diana adalah sosok yang penuh misteri bagi sebagian besar keluarganya. Di mata Reno, sang kakak, Diana hanyalah seorang pekerja keras di bidang e-commerce yang lumayan sukses. Mereka tidak tahu bahwa lumayan sukses bagi Diana adalah membangun dan menjalankan beberapa perusahaan rintisan dengan investasi strategis, menjadikannya salah satu sosok di balik layar dengan kekayaan bersih yang sulit dihitung. Diana sengaja menjaga profil rendahnya. Kekayaan adalah kekuatan, dan kekuatan yang disembunyikan adalah kartu as terbaik. Ia belajar bahwa uang seringkali mengungkap sifat asli seseorang, dan ia tidak ingin kekayaan merusak kesederhanaan dan kedamaian yang dimiliki Bu Mawar dan Pak Darto. Di teras granit yang luas, Diana berdiri di antara Bu Mawar dan Pak Darto. Aroma tanah basah dan udara segar pegunungan menyelimuti mereka. "Ini kuncinya, Bu, Pak," ujar Diana lembut, menyerahkan seuntai kunci berukir minimalis. "Ini bukan rumah Diana, ini rumah damai kalian. Satu-satunya tugas kalian adalah menikmati hidup, sehat, dan bahagia." Diana sudah siapkan semua. Ada sistem keamanan canggih, ada koneksi internet super cepat, dan yang paling penting, tidak ada lagi tangga curam yang menyulitkan lutut ibu. Bu Mawar memegang kunci itu, matanya berkaca-kaca. Selama ini, mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota yang sering terendam banjir saat musim hujan. "Nak, ini terlalu besar. Ini seperti istana," bisik Bu Mawar, suaranya tercekat. Pak Darto hanya mengangguk haru, menepuk bahu Diana dengan bangga. Bagi mereka, kemewahan ini adalah bukti nyata dari pengorbanan dan cinta Diana. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan mewah memasuki pekarangan. Itu adalah Reno bersama istrinya. Reno turun dengan senyum lebar, terlalu lebar untuk terasa tulus. Ia seorang manajer tingkat menengah yang selalu merasa bahwa pencapaiannya jauh di atas Diana, meskipun faktanya tabungan Diana jauh melampaui total aset Reno. Reno selalu menganggap dirinya sebagai anak emas yang lebih tahu tentang urusan keluarga, bahkan setelah Diana membuktikan kemampuannya. "Wah, adikku ini memang luar biasa," seru Reno, memeluk Diana sekilas. "Tapi ya, Diana, harusnya ini dibicarakan dengan kakak dulu. Ini kan aset keluarga. Kenapa namanya cuma Rumah Damai? Harusnya ada nama keluarga kita dong, biar lebih sah dan berwibawa." Diana menarik napas perlahan. Inilah yang ia khawatirkan. Rasa memiliki yang salah. "Kak, ini hadiah untuk ibu dan bapak. Namanya sederhana saja, Rumah Damai. Soal kepemilikan, sudah jelas diurus atas nama yang berhak, yaitu Diana," jawabnya tenang. Ia sudah menyiapkan jalur hukum yang rumit, menjamin properti ini sepenuhnya ada di bawah kendalinya, tak bisa digugat oleh siapapun, termasuk Reno, meskipun ia tidak memberitahu rinciannya pada siapapun, bahkan orang tuanya. Reno berjalan mengelilingi ruang tamu berlantai marmer Italia. Pandangannya tidak fokus pada keindahan desain interior, melainkan pada nilai materialnya. "Luar biasa. Ini pasti mahal sekali. Diana, ingat, kita ini saudara. Kalau ada apa-apa, kakak siap mengurus rumah ini."
Ibu dan bapak kan sudah tua, tidak bisa mengurus properti sebesar ini sendirian. Kakak bisa menengok seminggu sekali, memastikan semuanya aman. Bu Mawar tersenyum pada Reno. Terima kasih, Nak. Tapi di sini sudah ada orang yang dipekerjakan Diana untuk mengurus kebersihan dan keamanan, jawab Bu Mawar polos. Reno segera memotong, orang luar tidak bisa dipercaya. Lebih baik keluarga. Begini saja, biar kakak yang pegang salinan kunci utama, sebagai penanggung jawab sementara, untuk keadaan darurat. Biar kalau ada masalah, kakak yang langsung bertindak. Diana merasakan lonceng peringatan berdering keras di benaknya. Sikap Reno, yang sejak awal merasa berhak atas apa yang bukan miliknya, menegaskan insting Diana untuk merahasiakan aset pribadinya dan merencanakan perlindungan hukum berlapis. Ia tahu, Reno akan mencoba memanfaatkan kebaikan Bu Mawar dan Pak Darto. Tidak perlu, Kak, potong Diana dengan nada final. Semua kunci ada di tangan ibu dan bapak. Ada sistem digital yang kuurus dari jarak jauh. Kalau ada darurat, aku yang akan tahu pertama kali. Villa ini aman, sudah dilengkapi alarm langsung terhubung dengan pos keamanan terdekat. Kartu akses hanya untuk orang yang terdaftar. Lebih baik kakak fokus pada pekerjaan kakak. Sebentar lagi kan kakak mau ada perjalanan dinas? Reno terdiam, wajahnya sedikit merah karena tersinggung. Ia tidak menyangka Diana akan menolak permintaannya secara terbuka. Ada kilatan kekecewaan di matanya, bukan karena kekhawatiran pada orang tua, melainkan karena hilangnya kesempatan untuk ikut mengendalikan aset semewah ini. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi jangan salahkan kakak kalau ada apa-apa ya, ujar Reno, menyembunyikan kekesalannya di balik nada merajuk yang dibuat-buat. Kehadiran Reno hari itu meninggalkan jejak kegelisahan bagi Diana. Ia menyadari bahwa rumah damai ini, meskipun didirikan dengan niat paling murni, telah menarik mata serakah kakaknya. Seminggu setelah peresmian, Diana harus kembali terbang untuk mengurus bisnisnya di luar negeri. Namun, sebelum pergi, ia diam-diam membuat satu keputusan krusial dan bertemu dengan Bapak Wijaya, pengacara kepercayaannya. Pak Wijaya, saya akan menyerahkan salinan akta kepemilikan ini kepada Anda. Saya ingin Anda menyiapkan draft hukum untuk mendirikan yayasan. Yayasan itu akan dinamai Kasih Orang Tua, dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan Bu Mawar dan Pak Darto seumur hidup. Dan properti puncak ini, suatu saat, akan menjadi aset utama yayasan tersebut. Ini adalah plan B saya. Saya ingin yayasan ini ada, legal, dan saya adalah ketua dewan pengawasnya, tanpa sepengetahuan keluarga saya, perintah Diana, matanya tajam dan serius. Bapak Wijaya mengangguk mengerti. Ia tahu, di balik wajah tenang Diana, ada persiapan matang untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk pengkhianatan dari darah daging sendiri. Diana pergi dengan hati tenang, karena benteng hukum sudah mulai ia bangun. Ia tidak tahu bahwa Reno tidak menunggu waktu lama untuk memanfaatkan ketiadaannya. Janji palsu Reno untuk mengurus rumah itu akan segera berubah menjadi invasi tak terduga yang menyakitkan hati Bu Mawar dan Pak Darto. Diana baru saja mendarat di Tokyo, sibuk meninjau kemitraan barunya, ketika Reno mulai melancarkan aksinya. Hanya 3 hari setelah kepergian Diana, Reno muncul di rumah damai tanpa pemberitahuan. Ia tidak sendiri, di sampingnya, berdiri sosok yang baru kali ini menginjakan kaki di properti mewah itu, Bu Mina, ibu mertuanya, seorang wanita parubaya dengan tatapan mata yang selalu menilai dan berbicara dengan nada memerintah, seolah dunia berutang padanya. Bu, Pak, ini Bu Mina, ibu mertua saya, kata Reno dengan ceria yang dibuat-buat, memeluk Bu Mawar dan Pak Darto sekilas. Bu Mina ini sedang ada masalah kesehatan. Dokter menyarankan beliau harus tinggal di tempat yang udaranya sejuk, bebas polusi. Sayangnya, rumah kami di kota sedang direnovasi total dan debunya pasti mengganggu Bu Mina. Jadi, saya pikir, untuk sementara, hanya seminggu atau 2 minggu, janji, Bu Mina bisa menumpang di sini. Bu Mawar dan Pak Darto, yang hatinya selembut sutra, tidak tega menolak permintaan dengan dalih kesehatan. Mereka langsung menyambut Bu Mina dengan ramah dan menawarkan kamar tamu terbaik di lantai bawah, agar Bu Mina tidak perlu naik tangga. Namun, keramahan mereka disambut dengan pandangan meremehkan dari Bu Mina. Begitu melangkah masuk, mata Bu Mina berkeliling, menilai setiap detail interior,
bukan dengan kekaguman, melainkan dengan rasa kepemilikan. Ia menyentuh marmer, memicingkan mata ke arah lukisan abstrak, dan mendengus pelan. Lumayan. Tapi terlalu dingin ya desainnya. Tidak ada sentuhan hangat keluarga. Komentarnya, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah kritik, bukan terima kasih. Reno, katakan pada ibu, ini kan properti Diana. Apakah ibu dan bapakmu punya surat izin resmi dari Diana kalau ada tamu yang menginap? Jangan sampai ada masalah hukum, toh ini rumah mewah. Reno langsung berakting sebagai penengah yang bertanggung jawab. Tentu saja, Bu Mina. Diana sudah memberikan kunci cadangan pada saya. Dia sudah mengizinkan saya untuk mengurus semuanya. Saya ini anak sulung, Bu. Ini sudah tanggung jawab saya. Lagi pula, ini kan keluarga, jawab Reno, memberi penekanan palsu pada kata keluarga untuk membenarkan penguasaannya. Bu Mawar dan Pak Darto mendengar percakapan itu. Meskipun agak terkejut mendengar Reno mengklaim memiliki kunci cadangan, mereka memilih percaya pada kata-kata Reno. Rasa tidak enak di perut Bu Mawar segera ditepisnya. Ini hanya seminggu atau 2 minggu, pikirnya. Namun, waktu berlalu, dan 2 minggu berubah menjadi 3, lalu 4. Tidak ada tanda-tanda renovasi rumah Reno selesai, dan Bu Mina menunjukkan betah tinggal di sana. Yang lebih mengkhawatirkan, Bu Mina mulai bertingkah sebagai tuan rumah sejati. Pada awalnya, Bu Mina hanya meminta makanan yang spesifik. Bu Mawar, bisakah ibu membuatkan saya soto Kudus asli? Bukan soto abal-abal, ya. Saya butuh yang otentik. Udara dingin di sini membuat saya cepat lapar. Pintanya pada suatu pagi, alih-alih meminta tolong atau menawarkan bantuan, ia menggunakan nada perintah. Bu Mawar, merasa tidak enak hati, segera turun ke dapur. Ia adalah seorang ibu yang terbiasa melayani keluarganya, tetapi permintaan yang bertubi-tubi tanpa jeda dari Bu Mina terasa berbeda. Bu Mina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ia akan mencicipi masakan Bu Mawar, mengangguk sekali, dan seringkali berkomentar tentang kurangnya rempah tertentu atau cara penyajian yang kurang elegan. Puncaknya terjadi saat Bu Mina memutuskan bahwa kamar yang diberikan Bu Mawar terlalu kecil untuk kebutuhan pemulihan dirinya. Reno, kamar ibu ini menghadap matahari pagi. Saya butuh kamar yang lebih besar, dengan balkon menghadap taman utama. Kamar di lantai atas itu, yang ada walk-in closetnya, itu sempurna. Kenapa tidak pakai kamar itu saja? Pinta Bu Mina kepada Reno di ruang makan. Kamar yang dimaksud Bu Mina adalah kamar utama yang disiapkan Diana khusus untuk Bu Mawar dan Pak Darto, lengkap dengan fasilitas medis darurat yang tersembunyi. Reno, yang kini menikmati suasana villa dan sering bekerja dari sana, segera mendukung Bu Mina. Iya, Bu Mina benar. Kamar ibu dan bapak itu memang agak kecil. Sementara Bu Mina sakit, pindah saja, Bu. Kalian kan bisa tidur di kamar tamu yang Bu Mina tempati. Hanya sementara kok, ujar Reno santai, seolah-olah mengatur kamar orang tuanya adalah hak mutlaknya. Pak Darto yang selama ini lebih banyak diam, merasa tersinggung. Reno, itu kamar utama kami. Diana membuatnya khusus untuk kami. Kenapa harus kami yang pindah? Tanya Pak Darto, berusaha menjaga suaranya agar tidak meninggi. Bu Mina tertawa kecil, tawa yang menusuk hati. Pak Darto, ini rumah memang mewah, tapi kalian tidak terbiasa mengurusnya. Kalian itu seperti kelebihan ruang. Saya butuh ketenangan. Pindah saja. Anggap saja kalian sedang beramal pada yang sakit. Jangan egois, toh kalian tetap tinggal di sini, kan? Kata-kata Bu Mina terasa seperti pukulan keras. Bu Mawar memandang Reno, berharap anaknya akan membela mereka. Namun, Reno hanya mengangkat bahu, sudahlah, Pak, Bu, turuti saja. Cuma pindah kamar kok. Diana juga pasti setuju, dia kan tidak pernah tinggal di sini lama-lama. Sejak saat itu, Bu Mina resmi mengambil alih kamar utama. Bu Mawar dan Pak Darto terpaksa pindah ke kamar tamu yang lebih sempit, yang sekarang terasa seperti kamar staf. Bu Mina mulai membuat jadwal harian untuk Bu Mawar, kapan harus menyiapkan teh, kapan membersihkan ruang tamu, dan memastikan kolam renang selalu bersih. Ketika Pak Darto mulai protes, Reno akan memotong dengan tegas. Ibu dan bapak harusnya bersyukur. Bu Mina ini orang terpandang.
kalau dia sakit dan dirawat di rumah kita, itu kehormatan. Lagi pula, kalian tinggal di rumah semewah ini tanpa membayar sewa, apa salahnya membantu sedikit? Bu Mawar dan Pak Darto kini hidup dalam tekanan. Mereka tinggal di rumah yang dibangun oleh cinta putrinya, namun dikuasai oleh menantu dan besan yang serakah. Mereka berdua sering duduk diam di sudut balkon kamar tamu yang baru, memandang ke arah master bedroom mereka yang kini diduduki Bu Mina, dan hanya bisa merindukan Diana. Mereka tidak berani menghubungi Diana, karena tidak ingin mengganggu urusan bisnisnya yang penting. Mereka memilih menanggung penderitaan itu dalam diam, berharap, sementara, ini akan segera berakhir. Bu Mina, yang merasa di atas angin, bahkan mulai mengundang teman-teman sosialitanya ke villa. Ia mengadakan arisan di sana, memperkenalkan villa itu sebagai kediaman sementaranya, dan bahkan memerintah Bu Mawar untuk menyajikan hidangan pembuka layaknya seorang pelayan. Bu Mawar melakukannya dengan hati hancur. Tetapi demi menjaga harga diri Pak Darto, ia berusaha tersenyum. Inilah invasi yang sesungguhnya. Bukan sekadar menumpang, melainkan mengambil alih peran, menguasai ruang, dan yang paling menyakitkan, merampas kedamaian dan martabat Bu Mawar dan Pak Darto di rumah yang Diana impikan sebagai surga mereka. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Diana mulai merasakan ada yang tidak beres. Teleponnya dengan Bu Mawar selalu singkat, dan Bu Mawar terdengar tertekan. Lonceng bahaya telah berbunyi. Setelah 4 minggu, dinamika di rumah damai telah bergeser secara drastis, dari kediaman yang penuh cinta menjadi medan kekuasaan yang sunyi. Bu Mina kini sepenuhnya berkuasa, menjalankan rumah mewah itu seolah-olah dia adalah pewaris tunggal. Kamar utama telah berubah menjadi kamar tidurnya yang baru, lengkap dengan barang-barang pribadi Bu Mina yang diangkut dari kota. Ia bahkan meminta petugas kebersihan yang dipekerjakan Diana untuk mengatur ulang perabotan, mengubah beberapa tata letak ruangan tanpa izin, dengan dalih mengikuti feng shui yang lebih baik. Reno, di sisi lain, menikmati perannya sebagai kepala rumah tangga sementara. Ia merasa bangga bisa bekerja dari villa semewah itu, seolah kemewahan tersebut adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia tidak melihat perlakuan buruk yang dialami orang tuanya. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak melihatnya. Ketika Bu Mawar mengeluh bahwa ia merasa lelah karena harus melayani kebutuhan Bu Mina yang sangat spesifik, Reno akan menjawab dengan nada meremehkan. "Bu, kenapa ibu selalu mengeluh? Ibu ini kan pensiunan. Di rumah ini, semua sudah ada. Bu Mina itu tamu terhormat dan sedang sakit. Jadi, anggap saja ibu sedang melayani bunda sendiri, apa susahnya? Lagi pula, ibu dan bapak tinggal gratis di sini, di rumah semewah ini, apa salahnya membantu sedikit pekerjaan domestik? Biarkan saja pembantu fokus pada pembersihan berat, ibu fokus pada layanan pribadi untuk Bu Mina. Itu namanya rasa kekeluargaan," ujar Reno, kata-katanya menusuk hati Bu Mawar. Rasa kekeluargaan yang dimaksud Reno adalah pengorbanan sepihak dan eksploitasi. Pak Darto mencoba melawan dengan argumen logis. Suatu pagi, Bu Mina memerintahkan Pak Darto untuk memindahkan beberapa pot tanaman bonsai berat di dekat kolam renang, pekerjaan yang jelas harusnya dilakukan oleh tukang kebun profesional. "Maaf, Bu Mina," kata Pak Darto dengan sopan namun tegas. "Itu pekerjaan berat. Diana sudah membayar tukang kebun untuk datang 2 kali seminggu. Biar saya panggilkan saja." Bu Mina menatap Pak Darto dari balik kacamata bacanya, matanya menyipit penuh arogansi. "Tukang kebun itu lambat, Pak Darto. Saya butuh sekarang. Saya lihat Bapak sehat-sehat saja. Kenapa harus merepotkan orang lain untuk pekerjaan yang bisa Bapak lakukan? Lagi pula, Bapak tidak ada kegiatan, kan? Daripada bosan. Anggap saja olahraga pagi. Sudah, lakukan saja. Kalau ada apa-apa, Reno yang tanggung jawab," jawab Bu Mina dengan senyum manis yang penuh racun tersembunyi. Pak Darto terpaksa melakukannya. Ia merasa malu dan terhina. Tubuhnya yang sudah tidak muda lagi terasa sakit setelah memindahkan pot-pot berat itu. Ia menoleh ke arah Reno, yang sedang asyik menelepon sambil tertawa di balkon kamar utama, milik Bu Mawar dan Pak Darto sebelumnya, tidak peduli sedikitpun pada ayahnya yang kesulitan. Bu Mawar semakin tertekan. Setiap hari, ia harus bangun lebih pagi dari Bu Mina untuk menyiapkan sarapan yang diminta Bu Mina. Sarapan itu tidak boleh salah. Jika Bu Mina meminta pankek gandum dengan madu murni dari hutan A,
Bu Mawar harus mencarinya. Jika Bu Mina ingin teh herbal tertentu, Bu Mawar harus menyeduhnya pada suhu yang tepat. Ini adalah tekanan mental yang jauh lebih buruk daripada pekerjaan fisik. Pernah suatu sore, Bu Mawar menerima telepon dari Diana. Sebelum Bu Mawar sempat menceritakan keadaannya, Bu Mina tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara Bu Mina terdengar nyaring. "Bu Mawar, kenapa teleponnya lama sekali? Saya butuh ibu segera ke dapur. Ada tamu saya yang sebentar lagi datang. Cepat. Saya tidak suka menunggu." Katakan pada Diana, "Jangan ganggu ibu saat sedang melayani tamu." Perintah Bu Mina tanpa jeda, sama sekali tidak peduli bahwa ia sedang berbicara dengan pemilik rumah dan ibu dari Reno. Bu Mawar panik. Ia segera mematikan telepon, hanya sempat mengatakan, "Diana, ibu sibuk, nanti ibu telepon balik, ya." Jeda yang tiba-tiba dan suara perintah Bu Mina yang keras di telepon itu menjadi red flag utama bagi Diana. Kecurigaannya semakin kuat. Bu Mawar tidak pernah sependek itu saat berbicara. Diana mencoba menelepon kembali, tetapi Bu Mawar tidak mengangkatnya, takut akan membuat masalah lebih besar dengan Bu Mina dan Reno. Dari jauh, Diana mulai melakukan penyelidikan senyapnya. Ia menghubungi Mbak Sita, staf cleaning service lama yang ia percaya. Diana meminta Mbak Sita untuk sesekali mengirimkan pesan darurat jika ada sesuatu yang aneh. Diana tidak ingin menggunakan sistem keamanan canggihnya untuk memata-matai, karena Reno mungkin bisa melacak aktivitas tersebut. Ia memilih jalur manusia yang terpercaya. Beberapa hari setelah Bu Mawar mengakhiri telepon dengan tergesa-gesa, Diana menerima pesan singkat dari Mbak Sita. "Mbak Sita, Nona Diana, saya mohon maaf mengganggu. Saya melihat sendiri. Bu Mawar tadi pagi menangis di dapur, membersihkan sepatu Bu Mina yang kotor. Bapak Darto tadi disuruh mencuci mobil di bawah terik matahari. Reno ada di teras, tapi dia hanya tertawa dengan ponselnya. Mereka seperti pembantu di rumah mereka sendiri. Saya takut, Nona." Pesan itu bagaikan sambaran petir bagi Diana. Ia tidak hanya marah. Ia merasa bersalah karena tidak melindungi orang tuanya dengan lebih baik. Rencana hukumnya harus dipercepat. Ia menyadari bahwa Bu Mawar dan Pak Darto tidak akan pernah bisa mengusir Reno dan Bu Mina sendiri, karena rasa tidak enak dan ikatan darah. Diana harus datang, bukan sebagai anak, tapi sebagai kekuatan eksternal yang tak terbantahkan. Ia segera menghubungi asistennya di Jakarta, meminta penerbangan pulang pribadi yang paling cepat, dengan penyamaran penuh. Diana tidak ingin kedatangannya diketahui Reno, Bu Mina, atau bahkan orang tuanya, hingga saat yang tepat. Ia harus mengamati, mengumpulkan bukti yang lebih kuat, dan memastikan langkah hukumnya sudah 100% final. Reno dan Bu Mina, di dalam villa yang mereka nikmati, tidak menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas sebuah bom waktu. Mereka semakin percaya diri bahwa Diana terlalu sibuk atau terlalu baik hati untuk mengambil tindakan serius. Mereka menganggap villa itu sudah jatuh ke dalam genggaman mereka. Senyum manis Bu Mina kepada tamu-tamunya adalah racun yang menyembunyikan eksploitasi yang keji terhadap pemilik rumah yang sah. Pesan singkat dari Mbak Sita telah merobek ketenangan Diana di luar negeri. Keputusan untuk segera pulang bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mendesak. Dalam waktu 24 jam, Diana mengatur penerbangan jet pribadi kembali ke Jakarta, menggunakan nama samaran dan mendarat di bandara yang lebih sepi untuk menghindari deteksi. Rencana Diana sudah jelas. Tidak ada konfrontasi emosional. Ini adalah misi strategis. Ia harus mengakhiri pengambil alihan paksa ini dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh Reno atau Bu Mina. Begitu tiba di Jakarta, hal pertama yang Diana lakukan adalah bertemu dengan Bapak Wijaya, sang pengacara. Pertemuan itu diadakan di kantor Bapak Wijaya yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Diana menceritakan detail perlakuan Bu Mawar dan Pak Darto, termasuk laporan dari Mbak Sita tentang sepatu yang dibersihkan dan mobil yang dicuci. "Pak Wijaya, saya tidak mau hanya mengusir mereka. Saya mau mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar masalah keluarga, tapi pelanggaran hukum yang serius. Mereka harus belajar bahwa keserakahan ada konsekuensinya," ucap Diana, nadanya dingin dan penuh tekad. Bapak Wijaya memahami sepenuhnya. "Nona Diana, plan B kita adalah yang paling efektif. Begitu akta yayasan sudah disahkan dan properti ini resmi menjadi aset amal, kita punya dasar hukum yang kuat,
melebihi sengketa warisan atau keluarga biasa. Kami sudah memprosesnya dengan sangat cepat. Akta pendirian yayasan, kasih orang tua, sudah resmi terdaftar. Tinggal finalisasi pengalihan aset properti Puncak ke yayasan. Kita percepat prosesnya pagi ini juga, jelas Bapak Wijaya. Diana mengangguk puas. Pengalihan aset menjadi yayasan adalah tindakan cerdik yang ia lakukan sebagai benteng pertahanan. Selama ini, Reno hanya berpikir ini adalah properti pribadi Diana, yang mungkin bisa ia klaim sebagai harta gonogini keluarga di masa depan, atau ia gunakan sebagai hak milik bersama. Dengan statusnya sebagai aset amal, properti itu terlindungi oleh undang-undang yayasan, dan Reno akan dikategorikan sebagai pihak luar yang mencoba menguasai properti yang didedikasikan untuk kepentingan publik, dalam hal ini, kesejahteraan orang tua yang menjadi subjek yayasan. Setelah urusan hukum dipercepat, Diana beralih ke langkah berikutnya, mendapatkan bukti visual tak terbantahkan. Ia tahu, kata-kata Bu Mawar dan Pak Darto mungkin akan diabaikan oleh Reno, tetapi rekaman video yang jelas tidak bisa disangkal. Diana memutuskan untuk mengunjungi rumah damai secara diam-diam. Menggunakan mobil biasa dan berpakaian kasual yang tidak mencolok, Diana memarkirkan mobilnya jauh dari gerbang utama villa. Ia tahu seluk-beluk rumah itu luar dalam, ia yang mendesainnya. Dengan menggunakan kartu akses rahasia, yang bahkan tidak diketahui Reno, ia bisa memasuki salah satu ruang utilitas kecil di belakang rumah yang terhubung ke jaringan listrik utama. Diana bergerak senyap di semak-semak, menunggu momen yang tepat. Ia melihat Bu Mina sedang santai di teras utama, memerintahkan Bu Mawar untuk membawakan sepiring buah-buahan yang sudah dikupas dan dipotong dengan bentuk yang seragam. Bu Mina berbicara dengan nada santai, tetapi kata-katanya penuh dominasi. Bu Mawar, ini nanasnya kurang rapi potongannya. Saya ini kan sedang memulihkan diri, butuh makanan yang estetis. Kenapa harus saya yang mengajarkan ibu cara memotong buah? Coba lihat, ini tidak seragam. Ambil lagi pisau, potong ulang. Dan tolong, panggilkan tukang pijat saya. Bilang, dia harus datang jam 4 sore. Jangan terlambat, ujar Bu Mina, bahkan tanpa melihat ke arah Bu Mawar yang berdiri membungkuk karena kelelahan. Bu Mawar, dengan wajah letih, hanya mengangguk patuh dan segera membawa piring itu kembali ke dapur. Hati Diana mencelos melihat ibunya diperlakukan persis seperti pelayan, bukan sekadar tamu yang menumpang, melainkan majikan baru di rumahnya sendiri. Mata Diana beralih mencari Reno. Ia menemukannya di gazebo dekat kolam renang, sedang sibuk dengan laptopnya, sesekali tertawa kecil ke ponselnya. Bu Mina berjalan mendekati Reno. Reno, tolong katakan pada ibumu, kalau air kolamnya harusnya lebih hangat. Saya mau berenang sebentar, tapi airnya dingin sekali. Dan jangan lupa, nanti malam saya mau makan steak impor. Suruh ibumu yang mengurusnya, ya, perintah Bu Mina. Reno tanpa berpikir panjang, menjawab, iya, Bu Mina. Nanti saya sampaikan ke ibu. Ibu tenang saja, di sini semua ada yang melayani. Diana kan yang bayar semua tagihannya, jadi kita nikmati saja. Lagi pula, ibu dan bapak kan senang kalau bisa membuat kita nyaman, ucap Reno, melegitimasi tindakan Bu Mina dengan mengorbankan perasaan orang tuanya. Diana, yang merekam seluruh interaksi itu dengan lensa kamera kecil yang ia pasang di celah jendela ruang utility, merasakan kemarahan yang membeku menjadi tekad baja. Reno tidak hanya buta, ia adalah seorang kolaborator dalam penghinaan ini, rela menginjak martabat orang tuanya demi kenyamanan dan kesenangan mertuanya di properti yang bukan miliknya. Bukti sudah cukup. Diana segera menarik dirinya, kembali ke mobil, dan langsung menuju ke kantor Bapak Wijaya lagi. Pak Wijaya, action hari ini juga. Selesaikan semua dokumen pengalihan aset sebelum malam. Saya akan melancarkan serangan besok. Mereka harus diusir, dan status rumah damai sebagai aset yayasan adalah satu-satunya senjata yang akan memastikan mereka tidak bisa kembali lagi, tegas Diana. Pak Darto muncul dari pintu belakang, berjalan gontai. Ia baru selesai mencuci mobil Reno yang kotor, di bawah perintah langsung dari Bu Mina. Wajahnya berkeringat, dan ia terlihat sangat lelah. Ia mendesah panjang, menatap rumah itu dengan tatapan hampa. Ia merindukan putrinya. Ia merindukan kedamaian yang dijanjikan. Di tempat lain, Reno dan Bu Mina sedang merencanakan pesta kecil di akhir pekan. Mereka benar-benar telah melupakan status mereka sebagai tamu,
dan mulai merencanakan cara agar Bu Mawar dan Pak Darto bisa mempertanggungjawabkan biaya operasional rumah itu, meskipun Diana telah membayar semuanya di muka. Mereka semakin yakin bahwa mereka aman, tak ada yang berani mengganggu kebahagiaan baru mereka. Mereka tidak tahu, jam hitung mundur telah dimulai, dan pemicu bom waktu itu berada di tangan Diana, yang kini memiliki bukti visual dan kekuatan hukum yang tak terduga. Pertemuan mendesak dengan Bapak Wijaya segera dilakukan setelah Diana kembali dari misi pengintaian rahasianya. Rasa sakit hati karena melihat Bu Mawar dan Pak Darto diperlakukan sekeji itu telah berubah menjadi dorongan energi yang dingin dan fokus. Diana duduk di meja Bapak Wijaya, tidak ada lagi kehangatan di matanya, hanya perhitungan yang presisi. Pak Wijaya, bukti visual sudah ada. Reno bukan sekadar pasif, dia mendukung penuh penghinaan yang dilakukan Bu Mina. Ini bukan lagi sekadar kasus menduduki properti, tapi eksploitasi orang tua di bawah penguasaan yang tidak sah, ujar Diana, suaranya pelan tetapi penuh otoritas. Kita harus segera mengubah status properti ini. Saya ingin akta pengalihan aset Villa Puncak ke Yayasan Kasih Orang Tua diselesaikan hari ini juga. Saya mau palu hukum sudah diketuk sebelum saya kembali ke sana. Bapak Wijaya, seorang profesional berpengalaman yang sangat menghormati kecerdasan strategis Diana, segera memanggil notaris dan tim legalnya. Nona Diana, semua sudah siap. Saya hanya menunggu persetujuan akhir Anda sebagai pendiri dan ketua Dewan Pengawas Yayasan. Begitu Anda tanda tangan, akta hibah yang mengalihkan properti ini dari milik pribadi Anda menjadi aset yayasan akan segera didaftarkan dan memiliki kekuatan hukum penuh. Properti ini akan menjadi fiduciary properti yang tujuannya hanya untuk amal dan kesejahteraan Bu Mawar dan Pak Darto, di bawah pengawasan Anda. Diana mengambil pena itu tanpa ragu, menandatangani tumpukan dokumen tebal. Keputusan ini bukanlah keputusan emosional, melainkan benteng pertahanan terakhir yang tak tertembus. Dengan status ini, Reno dan Bu Mina tidak bisa lagi mengklaim, ini masalah keluarga, atau ini sengketa warisan. Mereka kini akan berhadapan dengan undang-undang yayasan, dan segala upaya mereka untuk mendominasi aset tersebut akan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang jauh lebih berat. Apa konsekuensi hukum paling berat bagi mereka, Pak, jika mereka menolak untuk pergi setelah status ini diumumkan? Tanya Diana, memandang lurus ke mata Bapak Wijaya. Konsekuensi paling fatal adalah penggelapan dana publik atau penguasaan aset yayasan secara ilegal. Meskipun yayasan ini bersifat privat, aset yang dihibahkan ke yayasan tidak boleh dikuasai atau digunakan untuk kepentingan pribadi pihak yang tidak berhak, apalagi sampai menyalahgunakan orang yang seharusnya dilindungi oleh yayasan, Bu Mawar dan Pak Darto. Jika mereka menolak pergi, polisi berhak menangkap mereka atas laporan dari Ketua Dewan Pengawas Yayasan, yaitu Anda, jelas Bapak Wijaya. Informasi itu membuat Diana menghela napas lega. Ia tidak ingin Reno dipenjara, tetapi ia ingin Reno merasakan ketakutan yang sesungguhnya atas tindakannya. Ia ingin Reno menyadari bahwa keserakahan membawa konsekuensi yang jauh melampaui sanksi moral. Sementara proses pengesahan dokumen berlangsung cepat di notaris, Diana kembali fokus pada strategi lapangan. Ia menghubungi Pak Heru, mantan kepala keamanan dari salah satu kompleks perumahan elit yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan lepas. Pak Heru, saya butuh tim keamanan yang profesional, berwibawa, dan tenang. Besok sore, saya ingin Anda dan 2 orang terbaik Anda hadir di Rumah Damai Puncak. Kalian akan datang sebagai tim keamanan Yayasan Kasih Orang Tua. Tugas Anda bukan berkelahi, melainkan melakukan pengamanan aset dan mengawal 2 individu, Reno dan Bu Mina, keluar dari properti. Penampilan Anda harus resmi dan meyakinkan. Perintah Diana, memberikan instruksi dengan detail yang tidak boleh meleset. Pak Heru, yang terkesan dengan ketegasan Diana dan status baru, yayasan, menjamin bahwa timnya akan bertindak tanpa celah dan sesuai prosedur. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing di puncak, Reno sedang bersantai di teras, membaca koran sambil menyesap kopi yang dibuat oleh Bu Mawar. Bu Mina sedang tidur nyenyak di kamar utama. Mereka benar-benar merasa nyaman dan aman. Reno bahkan sempat berpikir untuk mengubah pagar depan villa menjadi pagar yang lebih tinggi dan memasang plakat nama keluarga di sana, sebuah tanda bahwa ia telah mengambil alih kendali secara permanen. Reno tidak menyadari, pagi itu, di kantor notaris di Jakarta,
Akta pengalihan aset atas nama Yayasan Kasih Orang Tua telah selesai ditandatangani dan dicatatkan. Properti mewah di puncak itu, dalam sekejap, telah berubah status hukumnya. Properti itu kini adalah benteng hukum yang dilindungi, dan Reno dan Bumina, di mata hukum, hanyalah penyusup yang berpotensi melakukan penggelapan. Diana, yang kini sudah siap bergerak, memeriksa kembali semua persiapannya. Ia memiliki bukti rekaman video, ia memiliki kekuatan hukum, dan ia memiliki tim keamanan profesional yang menunggu di titik yang ditentukan. Ia sengaja memilih sore hari untuk konfrontasi, saat Reno sedang santai dan Bumina biasanya berada di puncak arogansinya. Diana ingin kejutan ini maksimal. Ia hanya tersisa satu hal, menguatkan hati Bu Mawar dan Pak Darto. Ia tahu, meskipun mereka menderita, mereka mungkin akan berusaha menghentikannya karena cinta pada Reno. Diana memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang rencana yayasan ini sampai detik-detik terakhir. Biarkan mereka terkejut, biarkan mereka melihat bahwa perlindungan yang diberikan Diana jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Di rumah damai, hari itu berjalan seperti biasa. Bu Mawar dengan pasrah membersihkan perabotan antik dan menyiapkan makan siang mewah untuk Bumina dan Reno. Pak Darto diam-diam memperbaiki keran air di dapur yang rusak, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh teknisi, tetapi Bumina memerintahkannya. Mereka hanya berharap, dalam hati yang lelah, agar Diana segera kembali. Reno dan Bumina, di sisi lain, sedang merencanakan menu pesta akhir pekan yang akan diadakan di villa itu. Mereka tidak peduli dengan perasaan Bu Mawar dan Pak Darto. Mereka sibuk berdiskusi tentang bagaimana mengesankan teman-teman mereka dengan kemewahan yang bukan milik mereka. Mereka tertawa, tidak menyadari bahwa waktu yang tersisa bagi mereka untuk menikmati kemewahan ilegal itu tinggal hitungan jam. Diana mengakhiri semua koordinasi. Ia menatap akta yayasan yang kini sah di mejanya, simbol kemenangan intelektual melawan keserakahan. Sore ini, ia akan kembali ke rumah damai, bukan lagi sebagai putri yang lembut, tetapi sebagai ketua Dewan Pengawas yang membawa perintah pengusiran resmi. Matahari mulai condong ke barat, dan sinarnya memantul pada kaca jendela rumah damai di puncak, menciptakan siluet yang indah, kontras dengan suasana tegang di dalamnya. Ini adalah hari penentuan, hari di mana Diana akan mengakhiri kekuasaan ilegal Reno dan Bumina. Setelah menyelesaikan semua urusan legal yang mengubah properti itu menjadi aset Yayasan Kasih Orang Tua, Diana bergerak cepat dan tanpa suara. Ia tidak menuju villa secara langsung. Ia ingin memastikan bahwa semua skenario telah tertutup, dan ia akan datang pada waktu yang paling tepat. Diana memilih singgah di sebuah kafe kecil di kaki bukit, beberapa kilometer dari villa. Di sana, ia bertemu dengan Pak Heru, kepala keamanan yayasan yang baru, dan timnya. Pak Heru, seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan wajah yang menunjukkan pengalaman, memberikan laporan singkat. Nona Diana, tim kami sudah memposisikan diri. Kami akan datang dengan seragam lengkap yayasan, dan membawa identitas resmi pengamanan aset. Kami akan menunggu sinyal Anda. Kami jamin, kami akan bertindak profesional. Tidak akan ada kontak fisik, hanya pengamanan aset dan pengawalan, lapor Pak Heru, memastikan Diana tentang kesiapan dan prosedur yang akan digunakan. Bagus, Pak Heru. Ingat, kuncinya adalah legitimasi. Mereka harus melihat bahwa yang berhadapan dengan mereka bukan lagi Diana sebagai adik, melainkan yayasan yang memiliki hak hukum penuh. Tugas Anda dimulai tepat 1 jam setelah saya masuk dan mengumumkan status properti ini, tegas Diana, mengakhiri pertemuan. Sementara itu, di dalam villa, suasana sangat santai bagi Bumina dan Reno. Bumina baru saja selesai dipijat, dan sedang menikmati sepiring kue kering mewah, sambil membaca majalah mode. Reno sedang menelepon rekan bisnisnya, berbicara keras di ruang tamu, membual tentang keindahan view dari vilanya yang ia urus sekarang. Iya, bos, nanti malam saya bisa kirim laporannya. Saya di villa keluarga di puncak sekarang. Enak ya, kerja sambil menghirup udara segar, ujar Reno, dengan bangga yang berlebihan, sama sekali tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah hasil eksploitasi keringat orang tuanya. Bu Mawar dan Pak Darto duduk di dapur, jauh dari pandangan Reno dan Bumina. Mereka sedang makan nasi dengan lauk sederhana yang mereka masak sendiri, karena mereka merasa tidak enak memakan masakan mewah yang mereka siapkan khusus untuk Bumina dan Reno. Pak,
Ibu sudah tidak tahan lagi. Ibu merindukan Diana, bisik Bu Mawar, matanya berkaca-kaca. Reno sudah keterlaluan. Dia menyuruh ibu menyiapkan pakaian Bu Mina untuk acara arisan besok. Kenapa kita harus diperlakukan begini di rumah anak kita sendiri? Pak Darto menenangkan istrinya. Sabar, Bu. Kita tunggu Diana kembali. Mungkin dia akan menyelesaikan ini dengan cara dia. Kita tidak boleh membuat keributan di depan Bu Mina, itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Jawab Pak Darto, meskipun dalam hatinya ia juga merasakan kemarahan yang membuncah. Mereka tidak tahu bahwa hari yang mereka tunggu-tunggu itu telah tiba. Saat jarum jam menunjukkan pukul 4 sore, Diana tiba di gerbang rumah damai. Ia tidak menyembunyikan mobilnya kali ini. Ia mengemudi mobil sedan hitam mewahnya, langsung menuju pintu utama. Petugas keamanan yang dipekerjakan Reno, yang tidak tahu menahu tentang status Diana sebagai investor rahasia di balik villa ini, menyambutnya dengan sedikit kebingungan. Diana, tampil profesional dengan blazer yang rapi, meminta satpam itu memanggil Reno, mengatakan ada urusan mendesak. Beberapa saat kemudian, Reno muncul. Raut wajahnya berubah dari santai menjadi sedikit kesal. Diana, kenapa kamu tidak bilang mau datang? Kenapa tidak angkat telepon kakak? Kamu seharusnya telepon dulu. Protes Reno, nada suaranya menunjukkan rasa frustrasi karena rutinitas santainya terganggu. Diana mengabaikan protes Reno. Ia melangkah masuk, melewati Reno, dan pandangannya langsung tertuju pada Bu Mawar dan Pak Darto yang terkejut melihat kedatangannya. Bu Mawar berdiri kaku, wajahnya pucat karena takut melihat konfrontasi yang akan terjadi. Diana tidak memeluk mereka. Ia tahu, sentuhan emosional harus ditunda. Ia harus menjaga fokus. Ia berdiri tegak di tengah ruang tamu marmer, di bawah tatapan ingin tahu Bu Mina yang keluar dari kamar utama karena mendengar keributan. "Selamat sore, semuanya," sapa Diana, suaranya terdengar dingin dan bergema di ruangan yang besar itu. Ia menatap Reno dan Bu Mina secara bergantian. "Saya datang bukan untuk menginap, tapi untuk menyelesaikan masalah kepemilikan dan hak guna properti ini." Reno tertawa gugup. "Masalah apa, Di? Ini kan cuma masalah keluarga. Kakak sudah bilang, kakak di sini mengurus ibu dan bapak dan properti ini. Bu Mina juga sedang sakit dan butuh udara segar. Kamu jangan berlebihan." Bu Mina menimpali dengan arogansi khasnya. "Iya, Diana. Kamu jangan buat drama. Ibumu dan bapakmu baik-baik saja diurus Reno. Justru kamu yang terlalu sibuk, sampai lupa sama keluarga." Diana mengeluarkan selembar amplop tebal dari tasnya, amplop yang berisi salinan akta yayasan dan surat kuasa penuh dari Bapak Wijaya. "Kak Reno, Bu Mina. Saya tidak datang sebagai adik atau sebagai putri. Saya datang sebagai ketua Dewan Pengawas Yayasan Kasih Orang Tua." Sontak, Bu Mina dan Reno terdiam. Nama, yayasan, itu asing dan membingungkan. Mereka tidak mengerti apa artinya, tetapi nada bicara Diana mengandung ancaman yang tak terduga. "Apa maksudmu, yayasan? Ini properti pribadimu, Diana. Jangan buat hal aneh-aneh," seru Reno, mulai merasa tidak nyaman. 1 jam yang lalu, properti ini resmi dialihkan ke Yayasan Kasih Orang Tua. Tujuannya murni, menjamin kesejahteraan dan kedamaian Bu Mawar dan Pak Darto seumur hidup. Dan sebagai ketua Dewan Pengawas, saya punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di aset yayasan ini, jelas Diana, setiap kata-katanya penuh penekanan. Bu Mina langsung menyanggah, "Tidak masuk akal. Ini hanya trik murahmu, Diana. Kami tidak akan percaya. Tunjukkan dokumen aslinya. Ini rumah mewah, bukan panti jompo." Diana tersenyum kecil. Senyum itu bukan kegembiraan, melainkan penantian. "Dokumen itu ada, Bu Mina, dan kalian harus pergi. Sekarang juga. Karena setiap detik kalian berada di sini setelah pengumuman ini, kalian sedang melakukan penguasaan aset yayasan secara ilegal. Dan sebentar lagi, konsekuensi hukum dari tindakan itu akan datang menjemput kalian." Klimaks sudah di depan mata. Reno yang tadinya arogan, kini mulai terlihat gemetar. Ia menyadari bahwa Diana telah memainkan permainan yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Pengumuman Diana di ruang tamu rumah damai
telah menciptakan keheningan yang tegang dan mematikan. Kata, yayasan, dan aset ilegal berputar-putar di benak Reno dan Bumina, yang tiba-tiba merasa pijakan mereka di lantai marmer itu menghilang. Mereka melihat Bu Mawar dan Pak Darto, yang juga sama terkejutnya, tetapi Bu Mawar dan Pak Darto tampak lebih lega daripada takut. Yayasan? Ini omong kosong, seru Reno, berusaha keras mempertahankan arogansinya. Ia melangkah maju, tangannya mengepal. Kamu pikir kakak bodoh, Diana? Kami tahu kamu kaya. Tapi kamu tidak bisa seenaknya mengubah status properti pribadi jadi yayasan hanya untuk mengusir kami. Ini pasti akal-akalanmu. Kamu tidak mau kami ikut menikmati sedikit saja dari hasil jerih payahmu. Bumina menimpali dengan suara bernada tinggi, penuh kepanikan yang mulai tersamarkan. Reno benar. Ini penipuan. Saya ini tamu terhormat yang sedang sakit. Kamu tidak punya hak untuk melakukan ini. Kami di sini karena diizinkan oleh anak sulung pemilik rumah. Kalau ada yang harus keluar, itu orang-orang yang kamu bayar, bukan kami. Diana hanya menatap mereka dengan tatapan datar, tanpa ekspresi yang bisa mereka baca. Ia membiarkan mereka berbicara, menguras energi emosional mereka yang sia-sia. Diana tahu, semakin keras mereka berteriak, semakin jelas mereka menunjukkan status mereka sebagai penyusup yang enggan menerima kebenaran. Kak Reno, Bumina, ujar Diana memotong, suaranya naik 1 oktav, tenang namun penuh kekuatan. Saya ulangi, properti ini sudah bukan milik pribadi saya sejak 1 jam yang lalu. Saya adalah ketua Dewan Pengawas Yayasan Kasih Orang Tua. Yayasan ini didirikan untuk menjamin kenyamanan dan martabat Bu Mawar dan Pak Darto, yang saya lihat sendiri martabatnya telah direnggut di rumah ini. Reno mulai panik. Ia merasa posisinya terancam bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial. Kehilangan villa mewah ini berarti kehilangan status di mata rekan kerjanya, dan terutama di mata Bumina. Ia beralih dari menyangkal ke menyerang. Martabat? Kamu bicara apa, Diana? Kami ini keluarga. Bumina hanya minta sedikit bantuan. Ibu dan bapak yang terlalu sensitif. Dan kamu datang hanya untuk memecah belah. Ini rumah keluarga. Siapa yang berhak mengusirku? Aku kakakmu, teriak Reno, kalimat yang menjadi puncaknya. Ia menunjuk Diana dengan jari telunjuk yang gemetar, ekspresi wajahnya antara marah, takut, dan merasa dikhianati. Mendengar kalimat itu, Bu Mawar dan Pak Darto maju sedikit, mencoba menengahi, khawatir Reno akan melakukan hal yang lebih buruk. Reno, sudah nak, jangan begini. Diana, ibu mohon. Pinta Bu Mawar lirih. Diana mengangkat tangannya, menghentikan orang tuanya. Ia harus menuntaskan ini sekarang. Ia menatap Reno lurus, senyum tipis kemenangan mulai muncul. Benar, Kak Reno, kamu kakakku. Dan karena kamu kakakku, aku memberimu kesempatan pertama dan terakhir untuk pergi dengan baik-baik, kata Diana, lalu ia menarik napas dan melanjutkan, tapi kamu salah. Kamu bertanya, siapa yang berhak mengusirmu? Diana mengangkat ponselnya, menekan tombol speaker dan segera menelepon Bapak Wijaya. Diana, Pak Wijaya, saya sedang di lokasi. Tolong jelaskan status properti ini secara resmi, dan konsekuensi hukum bagi pihak yang menolak perintah pengosongan dari Ketua Dewan Pengawas. Suara berat dan resmi Bapak Wijaya langsung memenuhi ruangan, terdengar jelas melalui speaker ponsel Diana. Bapak Wijaya, dari telepon, dengan ini kami menyatakan secara hukum, properti yang terletak di Puncak, Jawa Barat, telah sah terdaftar sebagai aset Yayasan Kasih Orang Tua, sesuai akta notaris tanggal hari ini. Yayasan ini bersifat nirlaba dan bertujuan menjamin kesejahteraan Bapak Darto dan Ibu Mawar. Sesuai pasal 56 UU Yayasan, segala bentuk penguasaan, penggunaan, atau tindakan yang merugikan aset yayasan tanpa izin tertulis dari Ketua Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, termasuk penggelapan dana publik. Kata-kata, penggelapan dana publik, itu menghantam Reno dan Bumina seperti ombak besar. Ini bukan lagi ancaman sengketa warisan yang bisa diurus pengacara. Ini adalah ancaman hukuman penjara. Wajah Bumina yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi putih pucat. Ia mulai gemetar, melupakan akting sakitnya, dan segera berbisik panik pada Reno. Reno,
Penggelapan dana publik itu pidana berat. Cepat, lakukan sesuatu. Reno menatap Diana dengan mata liar. Ia menyadari ia tidak berhadapan dengan adiknya, tetapi dengan kekuatan hukum yang tak terduga. Semua klaim Reno tentang hak keluarga runtuh total di hadapan undang-undang yayasan. Ia tidak hanya kehilangan tempat tinggal ilegalnya, ia kini berpotensi kehilangan segalanya, termasuk karir dan kebebasannya, jika Diana melaporkan semua tindakan eksploitasinya kepada pihak berwajib. Diana mematikan telepon. Ia menatap Reno dan Bu Mina. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengumpulkan barang-barang pribadi dan meninggalkan aset yayasan ini. Di luar gerbang, sudah menunggu tim keamanan yang akan mengawal kalian. Jika kalian menolak, saya, sebagai ketua Dewan Pengawas, tidak punya pilihan selain membuat laporan resmi ke polisi. Bukan hanya tentang pengusiran, tetapi juga dugaan kuat eksploitasi dan penyalahgunaan aset amal. Pilihlah, Kak. Pergi sekarang dengan harga diri tersisa, atau pergi dengan status tersangka, ujar Diana, nada suaranya tidak memberikan ruang negosiasi sedikitpun. Reno, yang kini benar-benar ketakutan, tidak lagi memikirkan villa atau martabatnya. Ia memikirkan karirnya dan ancaman penjara. Ia segera menarik lengan Bu Mina. Kita pergi, Bu Mina. Kita pergi sekarang. Seru Reno, suara arogannya hilang, digantikan oleh kepanikan. Bu Mina, yang terkejut dan marah, masih mencoba melawan. Tidak, saya tidak mau pergi. Saya harus mengambil barang-barang saya di kamar utama. Itu barang mahal. 5 menit, Bu Mina, ulang Diana dingin. Setelah 5 menit, barang-barang itu akan disita sebagai bukti penggunaan ilegal aset yayasan. Ancaman penyitaan barang mewah dan ketakutan akan status pidana membuat Bu Mina akhirnya menyerah. Mereka berdua segera bergegas menuju kamar, meninggalkan Bu Mawar dan Pak Darto yang kini berdiri termangu, menyaksikan akhir dari drama pahit yang mereka alami. Diana telah memenangkan pertempuran. Kemenangan ini bukan hanya tentang properti, tetapi tentang memulihkan martabat kedua orang tuanya. Reno dan Bu Mina bergerak cepat dalam kepanikan. Ancaman Diana tentang penggelapan dana publik dan penyitaan barang membuat mereka kehilangan semua kesombongan. 5 menit adalah waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan barang pribadi dari rumah sebesar Rumah Damai. Reno, yang tadinya menolak pergi, kini menjadi yang paling cepat menarik tas-tas besar dari kamar yang mereka tempati, termasuk kamar utama yang telah mereka rampas dari Bu Mawar dan Pak Darto. Bu Mina, meskipun marah dan terhina, tidak berani membantah lagi. Ia merengut dan mengumpat pelan saat memasukkan perhiasan dan pakaian mahalnya ke dalam koper. Ia sempat berhenti di depan Bu Mawar dan Pak Darto yang masih berdiri terpaku di ruang tamu. Ini semua salah kalian. Harusnya kalian tidak mengadu domba. Kalian tidak tahu diuntung, sudah tinggal di rumah mewah gratis malah sok suci. Bu Mina meludaskan kata-kata kasar itu, berusaha mengalihkan rasa malu dan takutnya. Sebelum Bu Mawar sempat menjawab, Diana maju, berdiri tegak di antara Bu Mina dan orang tuanya. Bu Mina, waktu kalian tinggal 1 menit. Jika ada lagi kata-kata yang menyakiti orang tua saya akan segera membatalkan pengusiran damai ini dan memanggil polisi atas dugaan pengancaman dan eksploitasi yang sudah terbukti. Pilih kata-kata Anda dengan bijak, karena kata-kata bisa menjadi bukti di pengadilan. Wajah Bu Mina kembali pucat pasi. Ancaman hukum yang berlapis membuat lidahnya keluh. Reno menarik Bu Mina dengan paksa. Sudah, Bu Mina, ayo cepat. Jangan buat masalah lagi. Dalam hitungan detik, bel pintu berbunyi. Itu adalah sinyal Pak Heru, kepala keamanan yayasan, dan 2 anggota timnya. Mereka masuk dengan langkah tegap, mengenakan seragam yayasan yang berwibawa, membuat suasana semakin resmi dan tidak terbantahkan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa ini adalah perintah institusi legal, bukan sekadar konflik keluarga. Pak Heru menghampiri Diana dan mengangguk hormat. Nona Diana, tim keamanan yayasan kasih orang tua siap mengamankan aset dan mengawal pihak yang tidak berhak keluar dari properti. Diana menunjuk ke arah Reno dan Bu Mina, yang kini berdiri di dekat pintu dengan koper-koper mahal mereka. Pak Heru, mereka adalah pihak yang harus dikawal keluar. Pastikan mereka tidak merusak atau mengambil aset yayasan selain barang pribadi mereka. Melihat kehadiran tim keamanan profesional yang tidak bisa disogok atau diintimidasi,
Reno dan Bumina tahu bahwa permainan telah benar-benar berakhir. Mereka didorong oleh rasa malu dan ketakutan. Diana, kamu tidak perlu sejauh ini. Aku kakakmu. Bisik Reno dengan nada memohon yang menyedihkan, arogansinya telah sepenuhnya sirna. Seorang kakak tidak akan membiarkan ibunya membersihkan sepatu mertua dan ayahnya mencuci mobil. Kamu tidak hanya mengambil hak, kamu mengambil martabat. Kak, jawab Diana, suaranya tenang, tetapi setiap kata mengandung luka yang dalam. Reno, tanpa bisa berkata-kata lagi, hanya menunduk malu. Ia dan Bumina segera diantar keluar oleh tim keamanan yayasan. Mereka dipaksa meninggalkan mobil Reno di garasi, sebagai bagian dari pengamanan aset hingga status hukumnya jelas, dan harus menunggu taksi di luar gerbang utama, sebuah akhir yang sangat menghinakan bagi dua orang yang baru saja menikmati kemewahan selangit. Saat gerbang besi rumah damai tertutup di belakang mobil taksi yang membawa Reno dan Bumina menjauh, keheningan kembali menyelimuti villa. Kali ini, keheningan itu bukan lagi tegang, melainkan heningnya kemenangan. Bu Mawar dan Pak Darto masih berdiri di tempat yang sama. Mereka memandang Diana, mata mereka dipenuhi campuran emosi, lega, bingung, dan kekaguman. Air mata Bu Mawar akhirnya tumpah. Diana, nak. Bu Mawar melangkah, memeluk Diana erat. Terima kasih, nak. Ibu dan bapak tidak tahu bagaimana harus bertahan jika kamu tidak datang. Tapi, kenapa kamu harus melakukan ini pada Reno? Dia tetap kakakmu. Pak Darto menimpali, kami tahu dia salah, nak. Tapi mengubah rumah ini menjadi yayasan, itu terlalu jauh. Kamu sudah mengeluarkan uang banyak untuk kami. Kami takut Reno akan membencimu selamanya. Inilah saat rekonsiliasi emosional. Diana membalas pelukan ibunya dengan hangat, lalu menggenggam tangan ayahnya. Bu, Pak, lihatlah saya, kata Diana, menuntun mereka duduk di sofa ruang tamu yang kini terasa kembali damai. Keputusan ini, tentang yayasan, bukanlah hukuman untuk Reno. Ini adalah perlindungan untuk kalian. Diana mengambil salinan akta yayasan dan menunjukkannya kepada mereka. Sejak awal saya membangun rumah ini, saya tahu risiko keserakahan. Kalian terlalu baik untuk membela diri. Jika rumah ini tetap milik pribadi saya, Reno bisa mencari celah hukum untuk menguasai atau memaksa menjualnya jika saya meninggal atau jika dia punya masalah. Tapi, dengan status aset yayasan, tidak ada seorang pun, bahkan saya sendiri, yang bisa menjual atau menguasai properti ini untuk keuntungan pribadi. Yayasan ini sah berdiri, tujuannya satu, menjamin Bu Mawar dan Pak Darto hidup damai, terhormat, dan sejahtera di rumah ini seumur hidup. Saya adalah ketua dewan pengawasnya. Artinya, saya wajib melindungi aset ini untuk kalian. Saya tidak mengusir Reno sebagai adik. Saya mengusir penyusup yang melanggar hak hukum yayasan. Jelas Diana, membuat semuanya menjadi jelas. Bu Mawar dan Pak Darto akhirnya mengerti kedalaman strategi dan cinta Diana. Diana tidak hanya memberikan rumah, ia memberikan jaminan hidup yang dilindungi oleh hukum yang paling kuat. Air mata mereka kini bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Mereka menyadari betapa cerdasnya putrinya melindungi mereka dari bahaya yang bahkan mereka sendiri tidak berani hadapi. Rumah damai akhirnya benar-benar damai. Martabat Bu Mawar dan Pak Darto telah dipulihkan. Keesokan harinya, matahari terbit di atas rumah damai dengan atmosfer yang sangat berbeda. Setelah semalam penuh ketenangan dan penjelasan mendalam dari Diana, Bu Mawar dan Pak Darto akhirnya tidur nyenyak di kamar utama mereka yang direbut kembali. Diana memastikan semua jejak Bumina di kamar itu dibersihkan, mengembalikan kamar itu ke keadaan semula yang dirancang untuk kenyamanan dan kesehatan orang tuanya. Kehadiran Pak Heru dan tim keamanan yayasan di gerbang kini memberikan rasa aman yang sesungguhnya. Sementara kedamaian kembali ke puncak, kekacauan hebat melanda kehidupan Reno dan Bumina. Mereka tiba di Jakarta dalam keadaan terhina dan penuh amarah. Bumina menyalahkan Reno karena tidak bisa mengendalikan adiknya dan kehilangan villa mewah itu. Reno menyalahkan Bumina karena arogansinya yang membuat Diana mengambil tindakan drastis. Reno, dalam usahanya untuk memperbaiki situasi, segera menghubungi Bapak Wijaya, pengacara Diana, dengan maksud mengancam gugatan balik atau setidaknya negosiasi. Pak Wijaya, katakan pada Diana, saya menuntutnya atas pencemaran nama baik.
Dia mengusir saya dari rumah keluarga dan mengancam saya dengan tuduhan konyol, penggelapan dana publik. Saya akan membawanya ke pengadilan. Teriak Reno melalui telepon, berusaha terdengar berwibawa meskipun suaranya bergetar. Bapak Wijaya, yang sudah siap dengan segala kemungkinan, menjawab dengan tenang dan profesional. Bapak Reno, tuduhan penggelapan dana publik itu bukan konyol. Itu adalah konsekuensi hukum yang melekat pada Anda saat Anda menolak perintah pengosongan setelah properti resmi menjadi aset yayasan. Kami punya bukti visual dan tertulis bahwa Anda dan Ibu Mina menguasai aset yang didedikasikan untuk kepentingan sosial, yaitu kesejahteraan Ibu Mawar dan Bapak Darto, tanpa izin. Justru, kami yang bisa melayangkan gugatan pidana atas eksploitasi dan penguasaan aset yayasan secara ilegal. Jika Anda ingin bernegosiasi, satu-satunya negosiasi adalah surat pernyataan di atas materai bahwa Anda tidak akan pernah mendekati atau mengganggu properti dan keluarga yang dilindungi yayasan ini, jelas Bapak Wijaya, memutarbalikkan keadaan sepenuhnya. Reno terdiam. Ancaman gugatan balik olehnya tidak mempan, dan justru ia yang terancam gugatan pidana. Ia menyadari bahwa Diana benar-benar telah melapis pertahanannya dengan kekuatan hukum yang tak terjangkau. Status aset yayasan adalah dinding pertahanan yang tidak bisa ia tembus sebagai individu yang serakah. Tekanan tidak berhenti di situ. Reno yang merasa harga dirinya hancur, mencoba memamerkan bahwa ia masih mampu. Ia menggunakan uang tabungannya yang tersisa untuk menyewa sebuah apartemen mewah sementara di pusat kota, mencoba meyakinkan Bu Mina bahwa ia masih seseorang. Namun, Bu Mina, yang mata duitan dan terbiasa dengan kemewahan villa puncak, kini memandang Reno dengan penuh cemoohan. Kamu pikir apartemen sempit ini bisa menggantikan rumah damai yang hilang? Kita dipermalukan, Reno. Status sosial kita jatuh. Ini semua karena kamu tidak punya kuasa atas adikmu sendiri. Kamu bilang kamu anak sulung, tapi kamu tidak punya wibawa sedikit pun di depan Diana. Sembur Bu Mina, kata-katanya menghancurkan sisa-sisa harga diri Reno. Kejatuhan Reno di tempat kerja juga segera menyusul. Ia tidak bisa fokus bekerja, selalu dihantui ketakutan akan surat panggilan polisi. Di tengah tekanan itu, salah satu rekan kerjanya yang iri padanya menyebarkan rumor tentang masalah keluarga besar, Reno yang melibatkan penggelapan uang. Meskipun kabar itu tidak sepenuhnya akurat, kata, penggelapan, saja sudah cukup untuk mencoreng reputasi profesionalnya. Reno dipanggil oleh atasannya. Tidak ada tuduhan langsung, tetapi atasan Reno meminta Reno mengambil cuti panjang tanpa batas waktu untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Ini adalah cara halus untuk memecat atau setidaknya menyingkirkannya dari posisi penting. Reno, yang tadinya membual tentang karirnya, kini kehilangan status, kekayaan, dan bahkan pekerjaannya, semua dalam waktu kurang dari seminggu setelah pengusiran. Sementara Reno terpuruk di Jakarta, Diana sedang fokus memulihkan mental orang tuanya di puncak. Ia memutar rekaman video yang ia ambil diam-diam. Rekaman itu memperlihatkan Bu Mawar yang harus membersihkan sepatu Bu Mina, dan Pak Darto yang dipaksa mencuci mobil. Lihat, Bu, Pak. Ini bukan sekadar merebut rumah. Ini merebut hak asasi dan martabat kalian. Inilah yang membuat saya harus bertindak keras. Saya tidak ingin kalian melewati hal seperti ini lagi, ujar Diana, suaranya dipenuhi empati. Bu Mawar menangis melihat rekaman itu, tetapi tangisannya kini adalah tangisan pembebasan. Cukup, Nak. Ibu sudah tidak mau melihatnya lagi. Ibu tahu kamu benar. Diana sudah melakukan hal yang terbaik, kata Bu Mawar, memeluk Diana. Pak Darto mengangguk setuju. Mereka sepenuhnya mendukung tindakan Diana, menyadari bahwa plan B Yayasan Diana adalah satu-satunya perisai yang abadi. Diana kemudian memberikan akses card baru kepada orang tuanya. Di sini, kalian adalah raja dan ratu. Tidak ada yang bisa mengganggu kalian. Yayasan ini adalah pelayan kalian. Setiap orang yang masuk harus mendapatkan izin dari yayasan. Dan saya janji, Bu Mawar dan Pak Darto akan selalu menjadi satu-satunya fokus dari rumah damai ini, tutup Diana. Reno, di sisi lain kota, duduk sendirian di apartemen sewaannya. Bu Mina telah meninggalkannya, kembali ke keluarganya, menyalahkan Reno atas semua kehinaan yang ia alami. Reno akhirnya menyadari, kehancurannya bukan karena Diana kejam,
tetapi karena keserakahannya sendiri dan kesediaannya mengorbankan orang tua demi menyenangkan Bumina dan demi menguasai harta adiknya. Ia telah kehilangan rumah, keluarga, dan harga diri, semua karena satu kata, hak. Ia berpikir ia berhak atas aset Diana, padahal ia hanya berhak atas konsekuensi dari perbuatannya. Beberapa minggu berlalu sejak pengusiran dramatis Reno dan Bumina. Kedamaian sejati akhirnya kembali menyelimuti rumah damai. Villa itu kini berfungsi penuh sebagai benteng pertahanan bagi Bu Mawar dan Pak Darto, di bawah pengawasan ketat Yayasan Kasih Orang Tua. Kehadiran Pak Heru dan timnya memastikan tidak ada lagi tamu tak diundang yang bisa masuk. Bu Mawar dan Pak Darto kembali menikmati hari-hari mereka, bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai tuan rumah yang dimuliakan. Mereka sering menghabiskan waktu di teras, memandang pemandangan, dan menikmati masakan yang kini disiapkan oleh juru masak profesional yang dipekerjakan yayasan. Diana secara rutin datang mengunjungi mereka, bukan untuk mengurus bisnis, melainkan murni untuk menghabiskan waktu berkualitas. Dalam salah satu kunjungan itu, Bu Mawar bertanya, "Diana, apakah Reno sudah menghubungi? Ibu kasihan, dia pasti sendirian sekarang." Diana menghela napas. Ia tahu, meskipun Reno telah menyakiti, ikatan darah tidak mudah diputus bagi seorang ibu. "Reno menghubungi, Bu. Tapi bukan saya yang berbicara, melainkan Bapak Wijaya. Reno mengirim surat permohonan maaf, tapi isinya lebih banyak tentang meminta bantuan keuangan dan jaminan hukum agar saya tidak melaporkannya ke polisi," jawab Diana jujur. Diana menjelaskan bahwa ia menolak mengirimkan uang. Bantuan keuangan hanya akan mengulang siklus keserakahan yang sama. "Saya tidak akan memberinya uang, Bu. Tapi saya sudah memberikan jaminan hukum melalui Bapak Wijaya. Selama Reno tidak mengganggu yayasan dan tidak lagi mendekati rumah damai, saya tidak akan mengajukan tuntutan pidana atas penggelapan dana publik yang ia lakukan. Hukuman terberatnya adalah kesadaran, Bu. Kesadaran bahwa ia kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri," tegas Diana. Di tempat lain, Reno benar-benar mengalami kejatuhan total. Setelah Bumina meninggalkannya, Reno juga kehilangan pekerjaannya karena cuti panjang tak terbatas yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Ia harus menjual mobilnya untuk melunasi utang dan biaya sewa apartemen sementara. Ia kembali ke rumah lamanya yang sederhana, yang kini terasa begitu sempit dan menyedihkan. Reno mencoba menghubungi Diana berkali-kali, tetapi Diana hanya merespons melalui Bapak Wijaya, mempertahankan jarak profesional dan hukum. Diana tahu, Reno harus melewati fase terpuruk ini sendirian untuk benar-benar sadar. Ia harus merasakan konsekuensi dari tindakannya yang meremehkan dan menyakiti orang tua serta adiknya. Puncak dari kebenaran yang terbongkar datang dari lingkup sosial Reno. Desas-desus tentang pengusiran memalukan Reno dan Bumina dari Villa Puncak menyebar luas. Reno sempat mencoba berbohong, mengatakan bahwa ia dan Diana berselisih bisnis dan ia memilih mundur. Namun, kebohongan itu terbongkar ketika ia bertemu dengan seorang rekan lama di jalan. "Reno, kudengar kamu diusir dari Villa Puncak oleh Yayasan Amal. Ya? Katanya kamu dituduh mau menggelapkan dana yayasan? Serius? Padahal itu villa mewah sekali, kudengar dari teman-temanmu di kantor," tanya rekan itu lugas. Reno terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Ia akhirnya menyadari bahwa plot twist yang dibuat Diana, mengubah villa menjadi aset Amal, bukan hanya untuk mengusirnya, tetapi juga untuk menghancurkan martabatnya yang dibangun di atas kepalsuan. Diana tidak perlu berteriak di depan umum, status hukum properti itu sendiri yang berteriak. Siapapun yang mencoba menguasai aset Amal yang tujuannya untuk orang tua, akan dicap sebagai penjahat yang tidak bermoral. Kejatuhan Bumina juga tidak kalah memalukan. Keluarga Bumina, yang tadinya angkuh dan menganggap Reno sebagai anak menantu yang sukses, kini merasa terhina. Mereka tahu Reno tidak lagi punya properti mewah, dan Bumina kembali dengan status sosial yang jatuh. Mereka juga menyalahkan Bumina atas arogansinya yang berlebihan. Bumina, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus hidup sederhana, dan yang terburuk, ia kehilangan semua teman sosialitanya. Mereka semua tahu bahwa ia diusir karena keserakahannya terhadap aset Amal. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya, takut ketularan masalah hukum. Di puncak, Diana menyaksikan sunset dari teras rumah damai bersama Bu Mawar dan Pak Darto.
Bu Mawar memegang tangan Diana dengan erat. Nak, sekarang ibu benar-benar mengerti. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi bukti perlindunganmu. Reno mungkin membenci kamu sekarang, tapi suatu hari nanti, dia akan sadar bahwa kamu melakukan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidiknya, dengan cara yang paling keras, kata Bu Mawar. Pak Darto menimpali, dan paling efektif. Kamu mengajarkan pada kami, Nak, bahwa cinta yang cerdas adalah cinta yang disertai persiapan. Terima kasih karena sudah memulihkan kedamaian dan harga diri kami. Diana tersenyum lega. Misi selesai. Rumah damai adalah metafora sempurna. Benteng cinta yang dibangun di atas fondasi hukum yang kuat. Ia berhasil mengembalikan martabat orang tuanya, mengusir penyusup, dan memberikan pelajaran yang mahal kepada Reno dan Bumina tentang konsekuensi keserakahan, tanpa harus mengotori tangannya dengan emosi atau denda murahan. Pintu rumah damai tertutup rapat bagi keserakahan dan terbuka lebar bagi kedamaian yang abadi. Pesan moralnya. Cinta sejati harus disertai kecerdasan dan perlindungan strategis. Jangan pernah biarkan kebaikan hati menjadi pintu masuk bagi keserakahan. Pertahankan harga diri dan martabat dengan persiapan yang matang dan tak terbantahkan.